Perkenalkan, nama saya Aurelia Tesalonika Martina dengan NIM 11424-24058 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya tulis yang sudah ditulis oleh kelompok 3 dengan judul Potensi Eceng Gondok atau Eichhornia thrasipes sebagai agen fitoremediasi dalam pengolahan air limbah deterjen laundry. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 3. Latar belakang dari judul kami, yang pertama, detergen sebagai bahan pembersih yang dimanfaatkan oleh rumah tangga dan laundry memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Nah, detergen umumnya dimanfaatkan untuk membuat pakaian menjadi lebih bersih dan juga harum. Tetapi pemakaian detergen dalam lingkup yang luas membuat kekhawatiran terhadap dampak buruk yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Nah, limbah detergen sisa cucian ini umumnya dialirkan secara langsung ke badan air terdekat tanpa adanya penyaringan dan manajemen khusus. Yang kedua, detergen terakumulasi di laut dan menyebabkan pencemaran karena surfaktan dan senyawa fosfat. Nah, di sini surfaktan pada detergen dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan busa yang mengganggu pemandangan serta menutupi permukaan air dan berdampak pada proses difusi oksigen dari udara yang menjadi lambat, sehingga kadar oksigen yang terlarut pada air menjadi lebih sedikit dan mengganggu kehidupan organisme di perairan. Kemudian, dari senyawa fosfat ini dapat menyebabkan eutrofikasi karena dapat menyebabkan tanaman perairan menjadi subur dan pertumbuhan alga yang menjadi tinggi. Yang ketiga, fitoremediasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan remediasi kimiawi dan fisis. Nah, fitoremediasi atau teknik berbasis tanaman terbukti mampu menurunkan kadar logam berat dengan biaya operasional yang lebih rendah karena memanfaatkan energi matahari. Kemudian, meskipun memerlukan waktu yang lebih lama, berbeda dengan metode kimia yang memang terbukti lebih cepat dan lebih efektif, tetapi membutuhkan bahan kimia yang dalam jumlah besar, yang berisiko menyebabkan kerusakan sekunder pada mikroorganisme tanah, serta memerlukan biaya dan penanganan limbah yang lebih besar. Salah satu tanaman yang dapat melakukan fitoremediasi adalah eceng gondok. Eceng gondok memiliki daya serap polutan yang baik. Eceng gondok memiliki potensi berremediasi di ekosistem perairan dengan kemampuan akumulasi logam berat, pengurangan hidrokarbon minyak bumi, dan penyerapan nutrisi berlebih. Yang terakhir, potensi eceng gondok dalam mengolah limbah deterjen di perairan Indonesia sangat menjanjikan. Tanaman eceng gondok memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan kemampuan untuk menyerap hara langsung dari kolom air, serta eceng gondok mudah ditemukan di perairan Indonesia. Identifikasi masalah dari karya tulis ini yang pertama, apa pengaruh dan potensi fitoremediasi sebagai agen pengolahan air limbah dibandingkan dengan alternatif teknik remediasi lainnya. Yang kedua, bagaimana efektivitas tanaman eceng gondok sebagai penyerap polutan pada air limbah deterjen. Yang ketiga, bagaimana cara pengaplikasian konsep fitoremediasi agen eceng gondok dalam pengolahan air limbah deterjen. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, mengetahui pengaruh dan potensi fitoremediasi sebagai agen pengolahan air limbah dibandingkan dengan alternatif teknik remediasi lainnya. Yang kedua, mengetahui bagaimana efektivitas tanaman eceng gondok sebagai penyerap polutan pada air limbah deterjen. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara pengaplikasian konsep fitoremediasi agen eceng gondok dalam pengolahan air limbah deterjen. Kemudian manfaat penelitian yang pertama, memberikan referensi ilmiah pemanfaatan eceng gondok. Yang kedua, menawarkan solusi alternatif yang murah dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, menjadi dasar pengembangan sistem pengolahan limbah berbasis tanaman. Kemudian ada ruang lingkup kajian. Yang pertama, subjek penelitian, ada eceng gondok sebagai agen fitoremediasi dan limbah laundry domestik. Yang kedua, parameter penelitian, ada BOD atau Biochemical Oxygen Demand, ada COD atau Chemical Oxygen Demand, dan fosfat. Kemudian yang ketiga, batasan dari penelitian ini hanya menggunakan tanaman eceng gondok sebagai agen fitoremediasi. Yang kedua, tidak membahas logam berat atau polutan air lainnya selain BOD, COD, dan fosfat. Yang ketiga, limbah diencerkan sebesar 40% berdasarkan RFT. Dan yang keempat, kondisi lingkungan tidak dikontrol penuh. Metode dan teknik pengumpulan data, penelitian dilakukan dengan metode studi literatur dan mengkaji berbagai jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Total ada 10 penelitian terdahulu yang kami pelajari, berikut 2 di antaranya. Dari ke-10 penelitian terdahulu didapatkan fitoremediasi dipilih sebagai solusi yang ramah lingkungan untuk mengatasi pencemaran, karena tanaman tertentu mampu menyerap polutan seperti logam berat ataupun senyawa organik yang berbahaya.
Yang kedua, salah satu tanaman air yang dapat membantu mengatasi pencemaran adalah eceng gondok. Tanaman ini memiliki potensi besar sebagai agen fitoremediasi karena kemampuannya dalam menyerap logam berat dan nutrisi berlebih dari air limbah. Kemudian landasan teori, air limbah deterjen atau air limbah cucian memiliki komposisi yang kompleks dan bervariasi, tergantung pada sumbernya, jenis dan konsentrasi bahan kimia yang digunakan, serta tingkat kekotoran yang dihilangkan dari cucian. Kemudian yang kedua, ada perhitungan kualitas air limbah deterjen didasarkan pada uji parameter fisik dan kimia, seperti tingkatan pH, COD, BOD, Total Suspended Solids atau TSS, kekeruhan, Electrical Conductivity atau EC, Microbiological Load, dan jumlah fosfat. Yang ketiga, limbah air yang memiliki pH tinggi teridentifikasi karena adanya bahan-bahan alkali dan surfaktan. Perubahan pH air di lingkungan penerima dapat secara drastis memengaruhi biota akuatik karena organisme air memiliki toleransi pH yang spesifik. Kemudian fitoremediasi adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi polusi lingkungan dengan memanfaatkan tanaman makroskopis. Kemudian fitoremediasi yang memanfaatkan tumbuhan memiliki sifat yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan rendah biaya. Sebagai perbandingan, teknik non-fitoremediasi seperti pergantian tanah, vitrifikasi, imobilisasi kimia, dan isolasi tanah memberikan beberapa potensial kerugian, termasuk dalam biaya, proses yang rumit, sekunder, dan dihasilkannya lumpur dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian eceng gondok memiliki kemampuan penyerapan nutrien yang kuat dan efisien terhadap unsur fosfor dan nitrogen. Sesuai dengan prinsip eutrofikasi air, keberadaan nutrien yang tinggi mendorong populasi eceng gondok untuk meningkat lebih pesat. Masuk ke dalam poin pembahasan, efektivitas eceng gondok. Eceng gondok atau Echernia trachypes terbukti efektif dalam menyerap berbagai jenis polutan dari air limbah, khususnya surfaktan yang merupakan komponen utama dalam deterjen. Tanaman ini memiliki sistem perakaran yang luas dan berpori sehingga mampu menyerap senyawa organik dan anorganik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman eceng gondok terbukti memiliki kemampuan yang berdampak besar untuk mengurangi kadar polutan pada limbah laundry. Yang kedua, ada mekanisme fitoremediasi eceng gondok. Eceng gondok mampu menyerap polutan lewat akar yang berfungsi menyaring zat-zat berbahaya dari air, terutama organik lain dari deterjen. Beberapa mekanisme utamanya, yang pertama ada rizofiltrasi, atau akar menyerap dan mengikat polutan dari air. Yang kedua, fitodegradasi, atau senyawa kompleks diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana lewat enzim dari tanaman. Yang ketiga, fitostabilisasi. Polutan yang tidak bisa diserap akan diendapkan di sekitar akar agar tidak menyerap ke lingkungan. Kemudian, kepadatan tanaman berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyerapan polutan. Semakin banyak tanaman dalam batas tertentu, semakin tinggi penurunan BOD dan COD. Untuk fosfat, hasil terbaik di jumlah tanaman menengah, atau sekitar 10 tanaman. Waktu kontak ideal sekitar 20 hari agar proses penyerapannya maksimal. Kondisi lingkungan seperti cahaya, suhu, dan pH sangat berpengaruh. Tanaman yang kekurangan cahaya bisa membusuk dan melepaskan polutan kembali ke air. Kemudian efektivitas proses sangat bergantung pada pengaturan jumlah tanaman, durasi perendaman, dan kualitas lingkungan sekitar. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari eceng gondok. Kelebihan dari eceng gondok mudah ditemukan dan cepat tumbuh di perairan Indonesia. Kemudian mampu menyerap polutan organik, anorganik, hingga logam berat, dan bisa dimanfaatkan lagi sebagai kompos pupuk atau bahkan bahan baku bioenergi. Nah, kemudian kekurangan dari eceng gondok, yang pertama, jika tumbuhnya tidak dikendalikan, bisa menutup permukaan air dan mengganggu ekosistem. Yang kedua, biomasa yang sudah menyerap polutan harus dikelola. Jika tidak, bisa jadi pencemar yang baru. Dan yang terakhir, efektivitas menurun jika kondisi lingkungan ekstrim atau kadar polutan terlalu tinggi. Simpulan dan saran. Untuk simpulan, fitoremediasi menggunakan eceng gondok terbukti efektif dan ramah lingkungan dalam menurunkan kadar BOD, COD, dan fosfat pada air limbah deterjen laundry. Selain itu, eceng gondok juga mudah ditemukan, memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, dan mampu menyerap nutrien langsung dari air. Dengan demikian, pemanfaatan eceng gondok sebagai agen fitoremediasi dapat menjadi teknologi pengolahan limbah deterjen yang efektif, aplikatif, dan mendukung upaya pelestarian lingkungan perairan di Indonesia. Kemudian untuk saran,
Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan percobaan lapangan dengan variasi konsentrasi limbah deterjen dan kondisi lingkungan yang berbeda untuk mendapatkan data yang lebih aplikatif dan relevan dengan situasi nyata. Penting juga untuk mengembangkan teknologi yang berbasis eceng gondok yang dapat disesuaikan untuk usaha laundry kecil hingga menengah, sehingga solusi ini dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan. Terima kasih.